Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pembahasan kita hari ini adalah melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait sejarah pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia, yang mana kerajaan Islam di Indonesia harus berakhir pada abad 15 dikarenakan para penjajah dari Belanda sudah mendominasi atau sudah menguasai wilayah Nusantara, sehingga untuk pemerintahannya dari Nusantara dilimpahkan ke Belanda. Pada masa Belanda ini dimulai tahun 1595 Masehi sampai 1942 Masehi. Pada masa pendidikan Islam di Indonesia pada masa Belanda ini, kalian bisa melihat dari beberapa gambar ini adalah sebagai gambaran terkait pendidikan Islam pada masa Belanda. Itu sebagai pengantar. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan perkuliahan pada hari ini. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami yang pertama adalah sejarah singkat kedatangan Belanda di Indonesia. Yang kedua, kebijakan Belanda dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Sejarah singkat Belanda masuk di Indonesia. Di sini Belanda masuk di Indonesia pada tahun 1595 Masehi, yang mana dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dan Belanda ke Indonesia mempunyai 3 misi, yaitu disebut dengan 3G atau 3G, yang mana 3G ini adalah singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Gold di sini artinya adalah emas, maka artinya dari emas yang bermakna bahwa Belanda datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan atau harta, ya. Yang selanjutnya yaitu Glory. Glory ini artinya adalah kejayaan. Di sini maka penjajah Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kejayaan. Dan yang terakhir adalah Gospel. Gospel di sini artinya adalah ajaran, yang mana misinya untuk penjajah Belanda yaitu menyebarkan ajaran Kristen kepada kaum pribumi, ya. Dan untuk lokasi di sini maksudnya adalah lokasi pertama yang disinggahi oleh para Belanda yaitu di Banten, ya. Kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu ke kebijakan Belanda dalam bidang pendidikan. Untuk kebijakan yang pertama yang diterapkan oleh Belanda, sistem pendidikannya adalah diskriminasi. Di sini Belanda dalam menerapkan pendidikan membeda-bedakan antara bangsawan dan pribumi. Dalam pribumi pun juga masih dibeda-bedakan, disesuaikan dengan kelas sosial,
dan terus anggaran yang dimaksud adalah bagi yang kaum pribumi yang mau membayar lebih maka akan mendapatkan fasilitas atau layanan yang lebih. Terus ada juga dibedakan ras ya. Terus yang terakhir dibedakan secara agama. Dalam pendidikan Belanda ini bagi pribumi, tujuan untuk pribumi diadakannya pendidikan adalah untuk bertujuan agar para pribumi ini bisa membaca. Dari membaca ini diharapkan dapat memahami peraturan yang dibuat oleh Belanda agar pribumi ini bisa patuh terhadap peraturan yang ada. Tujuannya seperti itu. Tujuannya dari Belanda hanya intinya kaum pribumi bisa tahu aturan yang dibuat Belanda. Kita ke pembahasan yang kedua. Kebijakan yang kedua adalah bertujuan membentuk elit sosial Belanda. Di sini tujuan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda tidak lain tidak bukan untuk kepentingan elit sosial Belanda, untuk meningkatkan kesejahteraan para Belanda ya. Yang ketiga yaitu pengawasan untuk pembatasan dalam pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam yang luar biasa perkembangannya di Nusantara ini, ternyata Belanda ini merasa terusik atau terganggu mengenai ajaran yang berkembang di Indonesia itu, sehingga dalam menerapkan kebijakan pendidikan untuk yang pendidikan Islam ini dibatasi dalam perizinan, dan juga yang sudah berdiri atau lembaga pendidikan yang sudah berdiri maka di bawah pengawasan Belanda yang luar biasa. Jadi pergerakan dari pendidikan Islam ini sangat terbatas, tidak bisa berkembang. Yang keempat, dasar pendidikan bersumber dari pengetahuan dan kebudayaan Barat. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu kondisi pendidikan Islam pada zaman Belanda. Yang pertama, kondisi dalam pendidikan Islam pada zaman Belanda. Materi yang dikaji pada zaman ini adalah sudah masuk ke dalam pengkajian materi hukum-hukum Islam, dan masih tetap mengajarkan tentang nilai-nilai. Yang kedua, tujuan pendidikan membentuk ulama menjadi pemimpin. Jadi di sini fokusnya, kalau pada masa kerajaan, fokusnya adalah menyiarkan ajaran agama Islam melalui pengajaran nilai-nilai, karena bertujuan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Untuk di sini ada perkembangan, yaitu tujuan dalam pendidikan itu membentuk ulama menjadi pemimpin. Yang ketiga, pendekatan dalam pembelajaran teacher center. Namun untuk pendekatan masih sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu masih menggunakan teacher center, yang mana artinya adalah terpusat pada guru aktif. Yang keempat, metode sebagian besar masih menggunakan halakoh. Ya, ini berarti masih sama dengan kondisi atau keadaan pendidikan pada masa sebelumnya juga, yaitu masih menggunakan halakoh ya, masih menggunakan ceramah yang mana konsepnya guru dikelilingi oleh murid. Yang kelima, terdapat modernisasi oleh Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Ya, pada tahun 1912 Masehi ini Kiai Haji Ahmad Dahlan
mendirikan organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah, yang mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menyatukan konsep atau sistem atau kurikulum pembelajaran yang ada di Belanda diterapkan dalam penerapan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam tidak kalah dengan pendidikan yang diterapkan oleh zaman Belanda. Yang keenam, di sini gurunya itu sudah banyak ya, dan gurunya dalam pendidikan pada masa ini gurunya sudah seorang ulama, kiai, mursyid, karena perkembangan Islam sudah cukup lama, sehingga banyak sekali orang-orang Islam yang mendalami ilmu agamanya sampai ke Mekah, sampai ke Turki, semuanya belajar dan di sini, sehingga banyak sekali menghasilkan ulama, kiai, dan mursyid. Selanjutnya, poin 6, terdapat kebangkitan ulama oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Ya, pada zaman ini luar biasa. Pada tahun 1926 Masehi, atas pimpinannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama berdiri. Sangat besar dampaknya untuk Nusantara ini, karena dengan kebangkitan ulama ini sebagai cikal bakal kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Itu mengenai kondisi pendidikan Islam pada zaman Belanda. Kita bisa tarik kesimpulan pendidikan Islam pada masa Belanda. Yang pertama, Belanda datang ke Indonesia mempunyai tujuan 3G: Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu emas atau mencari harta, Glory kejayaan atau kedudukan, dan Gospel adalah pengajaran atau menyebarkan ajaran agama Kristen. Yang kedua, penjajahan Belanda berlangsung 3,5 abad. Ini sangat luar biasa lamanya ya, atau 350 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, Belanda hanya memperbudak dan memperbodoh rakyat Indonesia. Ternyata kedatangan Belanda di Indonesia ini tujuannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga dia tidak mempunyai niatan untuk mencerdaskan bangsa, untuk memakmurkan bangsa. Tetapi Belanda di sini tujuannya hanya memperbudak dan memperbodoh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan yang diskriminasi ya, yang di sini yang luar biasa buruknya dari sistem pendidikan di Belanda, yaitu kebijakan yang diskriminasi ya, milih-milih, membeda-bedakan. Yang kelima, pendidikan Islam terdapat penurunan. Penurunan di sini adalah penurunan dalam akses penyebaran. Karena tadi pada saat masa Belanda, umat Islam dibatasi dalam penyebaran agama Islam, dan pada saat mau mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah atau mendirikan sekolah ngaji, itu harus izin pada Belanda, sehingga di sini pendidikan Islam mengalami penurunan karena tidak ada kebebasan dalam penyebarannya. Yang terakhir adalah terdapat sistem tradisional dan modern. Di sini meskipun metode yang diterapkan hampir sama dengan masa-masa yang sebelumnya, tetapi pendidikan Islam di sini sudah ada ada perubahan dari segi sistem, yang mana tadi
berdirinya Muhammadiyah, hingga dalam pendidikan Islam itu sendiri pada masa ini ada dua sistem, yaitu tradisional dan modern. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau hal yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.